Kali ini, Ringkas Film kembali mengangkat alur cerita film hukum yang berjudul Misconduct. Film yang bercerita tentang seorang pengacara muda ambisius melawan bos besar perusahaan farmasi. Film yang diperankan oleh aktor-aktor besar dan melegenda. Kabarnya, film ini adalah kolaborasi pertama Al Pacino dan Anthony Hopkins. Berdurasi 1 jam 40 menit, disutradarai oleh Shintaro Shimosawa sebagai debut film pertamanya. Ben Cahill diperankan oleh Josh Duhamel, pengacara muda dan pekerja keras yang baru saja memulai karir setelah melepas pekerjaan lamanya di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH dan bergabung dengan Biro Hukum Charles Abrams, diperankan oleh Al Pacino. Bedanya apa? Setahu saya, LBH diperuntukkan bagi orang-orang miskin yang tidak mampu menyewa pengacara, pada umumnya gratis. Ben baru saja menang kasus warisan dibantu temannya, Gifford, seorang hacker. 1 dari 11 kemenangan berturut dalam setahun. Sebuah prestasi yang luar biasa di awal karirnya. Tapi Ben yang ambisius belum merasa puas. Dia masih terus mencari kemenangan. Istrinya, Charlotte Cahill, diperankan oleh Alice Eve, terpaut usia 12 tahun dengan Ben. Istrinya seorang perawat yang juga bekerja keras. Dia bekerja double shift sebagai bentuk pelarian untuk melupakan tragedi keguguran, hal yang meninggalkan luka dalam di hatinya dan membuat retak hubungan rumah tangga mereka. Suatu malam, Ben dihubungi oleh mantannya, Emily Hines, diperankan oleh Malin Akerman. Mantan yang sangat emosional dan labil. Sebetulnya, hal yang wajar kalau perempuan emosional. Tapi Emily sempat mengancam bunuh diri sewaktu diputuskan oleh Ben. Setelah 10 tahun berpisah, mereka janjian bertemu di bar. Mereka berdua bercerita tentang kondisi masing-masing. Pacar Emily sekarang bernama Arthur Dennings, diperankan oleh Anthony Hopkins, adalah seorang bos dari Pearson, sebuah perusahaan farmasi. Mereka terpaut usia yang sangat jauh. Arthur, pacar yang posesif, berkuasa, dan kaya raya. Obrolan mereka berlanjut ke apartemen Emily. Dia lelah dengan sikap Arthur, lalu menyodorkan data pada Ben. Data itu adalah bukti kegagalan uji klinis obat perusahaan farmasi. Arthur memalsukan laporannya ke dinas terkait, padahal obat itu sudah menewaskan 268 orang. Ben melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk menangani kasus besar. Kasus yang akan membuat karir Ben melejit dan membuatnya terkenal. Tak hanya itu, Emily bahkan menawari Ben hubungan seksual. Namun, Ben menolak. Dia masih sangat mencintai istrinya, Charlotte. Keesokan harinya, Ben langsung melapor pada bosnya, Charles Abrams. Dengan antusias, Ben menunjukkan bukti-bukti pemalsuan untuk menggugat Arthur. Dia tahu selama ini Charles mencoba melawan Arthur dan selalu gagal. Dia ingin memimpin kasus ini, mengambil peran besar, bukan lagi sebagai anak baru. Charles tentunya sangsi, tapi menyanggupi dengan syarat kalau Ben gagal, dia harus mencari pekerjaan lain. Ben mengambil resiko itu dan menyanggupi Charles. Ben siap melakukan hal apapun untuk menang, bahkan bermain curang bila diperlukan, seperti kemenangannya pada kasus warisan. Sahabat Ben, Doug, curiga kalau Emily sedang memperalat Ben. Emily punya tujuan sendiri dengan gugatan ini. Doug menambahkan
bukti-bukti itu adalah barang curian, akan ilegal dipakai dan berisiko untuk Ben. Tapi Ben keras kepala dan tetap melanjutkan. Di suatu malam, Ben mengajak Charlotte keluar untuk memperbaiki hubungan mereka yang semakin lama semakin jauh dari kata harmonis. Saat memesan minuman, Ben diintervensi oleh orang Korea, seorang pembunuh bayaran yang sedang sekarat dari penyakit kanker. Dia menolak operasi dan pengobatan. Pembunuh bayaran itu diperankan oleh Lee Byung-hun. Dia mengancam akan melukai Charlotte kalau Ben tidak pensiun jadi pengacara dan menghentikan kasus gugatan Arthur. Dia lalu pergi meninggalkan Ben. Ancaman sudah menjadi hal biasa di profesinya. Ben tidak mengambil pusing soal hal itu. Selesai memesan minuman, Ben kaget Emily sedang bersama Charlotte. Walaupun terlihat santai, terasa ketegangan antara mantan pacar dengan istrinya. Sepulangnya, Charlotte yang cemburu memulai obrolan. Hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Mereka saling mencintai, tapi Charlotte masih tertekan akibat luka atas kehilangan bayi mereka. Emily memulai rencana untuk memeras Arthur. Dia pura-pura diculik dan meminta tebusan. Arthur terpancing dan menyewa detektif swasta untuk membantunya. Bagaimanapun, dia tak ingin Emily terluka dan bersedia membayar agar Emily dapat selamat. Arthur akan mengantar uang tebusan sendiri besok di sebuah galeri seni. Saat Ben ke apartemen Emily, dia kaget melihat Emily sudah tergeletak tak bernyawa. Ben panik dan segera keluar. Namun, sewaktu membuka pintu, dia malah kepergok Amy, tetangga Emily. Ini gawat, seorang saksi mata yang akan semakin menyudutkan posisi Ben dengan mayat Emily di dalam. Ben pulang ke rumah dan menceritakan semuanya ke Charlotte. Dia kecewa pada Ben. Saat mereka sedang berusaha memperbaiki hubungan, Ben malah kencan dengan mantannya demi mendapatkan kasus. Ben berjanji mengurus semua masalah ini sampai selesai dan menemukan pembunuh Emily untuk membersihkan namanya. Mengikuti petunjuk di HP Emily, Ben langsung menuju galeri seni. Di sana, dia bertemu Arthur yang sedang membawa uang tebusan. Ben yang panik langsung kabur, sedangkan Arthur salah sasaran dan malah memukul pemilik galeri. Beberapa hari kemudian, saat pertemuan pra-peradilan antara tim Arthur dan tim Charles, Arthur langsung menyerang Ben dan menanyakan keberadaan Emily. Ben mengelak, pura-pura tidak tahu. Lalu, Arthur malah menawarkan kesepakatan penyelesaian damai dengan membayar tim Charles $400 juta. Sebagai gantinya, Arthur meminta bukti-bukti ilegal itu dikembalikan. Charles menyetujui, namun Ben kurang puas dengan kesepakatan itu. Ambisinya untuk meraih ketenaran karir dengan menjatuhkan Arthur harus pupus. Begitu Ben pulang, dia kaget melihat mayat Emily tiba-tiba ada di kamarnya. Seseorang telah menjebaknya. Dengan panik, dia segera membungkus mayat Emily. Tapi tiba-tiba saja, polisi sudah di depan pintu rumah, lengkap dengan surat geledah, siap menerobos masuk. Ben langsung kabur, meninggalkan mayat Emily. Dia sekarang seorang buronan. Untung Doc masih mau membantunya dan memberinya pistol untuk berjaga-jaga. Ben ke rumah Arthur untuk langsung mencari kebenaran soal Emily. Sambil menodongkan pistol, Ben menuduh Arthur telah mengirim pembunuh bayaran pada Emily karena telah mengkhianatinya, lalu menjebak Ben sebagai bentuk balasan atas gugatan Ben padanya. Namun Arthur membantah. Dengan tenang dia menjelaskan, dia tak mungkin membunuh Emily, perempuan yang dicintainya. Apalagi mengirim pembunuh bayaran untuk menyingkirkan Ben. Itu bukan caranya bermain. Dia punya uang untuk menyelesaikan semua masalah. Arthur malah melucuti mental Ben
Posisinya terpojok saat ini. Kasus besar gagal didapat. Impian karirnya gugur. Ditambah mayat Emily membuat polisi mengejarnya. Dia jadi buronan. Hidupnya hancur. Di tengah jalan, saat Ben sedang berpikir bagaimana nasibnya ke depan, dia diculik oleh pembunuh bayaran. Lalu si pembunuh juga menyerang Amy, tetangga Emily, saksi yang pernah melihatnya berkeliaran di sekitar apartemen. Toh, kalau Amy terbunuh, kecurigaan akan mengarah pada Ben yang sedang menjadi buronan. Setelah aksi penyerangan, ternyata Amy masih selamat. Dia dibawa ke rumah sakit tempat Charlotte bekerja. Pembunuh itu masih mengincarnya. Tapi saat akan membunuh Amy, ternyata Amy mengalami kejang lalu meninggal. Melihat Charlotte bekerja di sana, si pembunuh bayaran langsung menculiknya. Tak lama kemudian, pembunuh bayaran telah menyekap Ben dan Charlotte di dalam gereja, lengkap dengan galian lubang kubur yang sudah disiapkan. Dia kemudian menusuk Charlotte. Ben yang terpancing langsung melepas ikatan dan menyerangnya. Terjadi perlawanan sengit antara keduanya. Namun Ben memenangkan perkelahian ini. Kemudian Ben membawa Charlotte ke rumah sakit. Setelah melihat Charlotte mendapatkan perawatan, dia kemudian minta tolong Giffords, teman hackernya, untuk meretas laptop pembunuh bayaran yang akan menjadi bukti dan menyerahkannya pada polisi. Ben punya firasat Charles, bosnya, adalah dalang dari semua ini. Ben kemudian mendatangi Abrams, membeberkan tipuannya. Charles menyewa pembunuh bayaran untuk menjebak Ben, dan selama ini dia seolah menyerang Arthur. Nyatanya Charles bekerja untuk Arthur, melindunginya dari semua kasus gugatan. Saat polisi akan menangkapnya, Charles malah menodongkan senjata ke leher Ben. Sadar telah dikepung, reputasinya juga telah hancur. Bukannya menembak Ben, Charles malah bunuh diri. Setelah semua kejadian ini, Ben berencana pindah kota, membuka lembaran baru. Saat Ben berkemas, dia mencium bau parfum Emily di baju Charlotte. Dia heran dengan hal itu. Istrinya selama ini tak suka bau parfum. Dia langsung menanyainya. Dan dengan tenang, Charlotte menceritakan bahwa dia mendatangi Emily untuk menegurnya karena curiga hubungan Emily dengan Ben. Tapi Emily yang sedang mabuk malah menampar Charlotte. Charlotte balas mendorongnya hingga terjatuh dengan kepala membentur meja. Melihat Emily pingsan, Charlotte tak menolongnya dan membiarkan Emily tewas. Mendengar hal itu, Ben membiarkannya dan pura-pura tak tahu. Biarkan itu menjadi rahasia mereka berdua. Begitulah alur cerita dari film Misconduct yang cukup mengejutkan di bagian akhir ceritanya. Nantikan ringkasan film selanjutnya. Like kalau berkenan, dislike saja bila dirasa perlu. Silakan tulis pendapat, saran, dan kritik di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.